سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi kiram sallallahu hadratin. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu jamaah salat maghrib masjid Jami Nurul Ulum. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah dan rahmatnya yang tiada henti, sehingga pada malam hari ini kita dapat beristimewa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi dan juga diawali dengan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan khususnya pada malam hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunya hatal akhirah. Shalawat serta salam semoga melimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, untuk kajian tafsir Al-Qur'an pada malam hari ini, ayat yang akan kita bahas yaitu ayat yang ke-37 dari surat Al-Baqarah yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adam bir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maknane fatalaqqa Adamu bi rabbi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa lan nampa menerima sapa Adamu Nabi Adam mir rabbihi saking Tuhane atau pangirane Adam napa kalimatin ing pira-pira kalimat. Fataba maka nuli terima tobat sapa Allah alaihi ing atase Adam. Innahu satamane Allah taala huwa tawwabu yaiku zat kang maha nerima tobat sapa Allah. Wonten sebagian ulama atau ustaz sing maknane innahu satamane Allah huwa ya Allah iku at-tawwabu zat kang maha nerima tobat sapa Allah. Nggih wonten Ar-Rahimu tur kang welas asih sapa Allah. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
Kulnah bitu, kulnah ngendika sapa ingsun apa ihbitu minha, ihbitu muduna sapa sira kabeh minha saking jannah jami'an halih sekabehane fa imma ya'tiyannakum minni fa imma moko lamun nekaaken temen ing sira kabeh minni saking ingsun apa hudan pituduh faman moko utawa sapa wonge iku tabi'a anut sapa man budaya ing pituduh ingsun budaya ing pituduh ingsun fala khawfun moko ora ana wedi iku alaihim ing atase man wala hum lan ora ana utawi man iku yahzanuna padha prihatin utawa susah sapa man waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar fiha khalidun waladina lan utawi wong akeh kafaru kafir sapa aladina wa kadzabu lan padha burhaken utawa dusta sapa aladina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun ulaika iku ulaika kobare waladina kafaru iku ulaika utawi mengkono aladina kafaru iku ashabun nari pira-pira kang manggon ing dalam neraka hum utawi alladzina kafaru fiha ing dalam nar iku khaliduna langgeng atau kekal selama-lamanya langgeng ya terus menerus sapa alladzina kafaru pun saniki terjemahannya fatalaqa adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Kemudian ya fa itu namanya fa atof ya fa atof. Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Fataba alaih, kemudian Tuhannya atau Allah Ta'ala menerima tobat kepada Nabi Adam. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha menerima tobat dan maha belas kasihan. Ayat ini itu masih berkaitan atau masih menerangkan tentang kisahnya Nabi Adam. Kalau ini kita sampun bahas bahwa Nabi Adam itu calon khalifah fil ardh, makanya diciptakan oleh Allah SWT. Terus Nabi Adam itu tinggalnya di surga, disuruh menikmati apa yang ada di dalam surga, tapi jangan mendekati namanya hadis sajaroh atau pohon ini, atau ini pohon tidak boleh memakan ya, buah. Lah hadis sajaroh ini oleh iblis itu dikatakan sebagai sajarotil khuldi ya, oleh iblis. Artinya pohon yang bisa melangsungkan kehidupannya di dalam surga. Makanya kita waktu kita kecil itu kan namanya dulu Nabi Adam itu adalah diusir dari surga karena makan buah khuldi. Taunya kita buah khuldi itu ya pokoknya ada pohon sendiri yang namanya khuldi. Padahal khuldi itu artinya kekal ya. Jadi itu adalah nama yang dibuat oleh iblis untuk membujuk merayu dengan Nabi Adam dan istrinya yang namanya Hawa. Jadi iblis itu mempengaruhi sama Adam sama Hawa, ayo makan ini,
Ini itu artinya pohon yang bisa melanggengkan Anda berdua di dalam surga. Kamu nanti tidak akan turun di bumi. Di surga itu kenikmatannya luar biasa. Saya sudah merasakan berpuluh-puluh tahun, bahkan ribuan tahun. Raten iblis itu dulu itu adalah penghuni surga selama kurang lebih berapa kemarin? 80.000 tahun. Cukup lama itu iblis ya. Akhirnya terus dia karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, akhirnya dia dikutuk oleh Allah, terus namanya diganti iblis. Iblis itu artinya diambil dari ablasa yublisil iblisan, artinya dijauhkan diri dari rahmatnya Allah. Lah karena Nabi Adam itu ya, pada hakikatnya adalah memiliki sifat maksum, terjaga. Nabi itu terjaga, Pak. Beda dengan kita. Kalau kita ini namanya memiliki sifat yang namanya nakis, artinya kurang. Kalau Nabi itu namanya maksum. Sehingga walaupun Nabi itu adalah tergoda oleh iblis dan akhirnya menerjang larangan Allah, yaitu memakan syajaratul khuldi, Nabi Adam tetap itu sifatnya adalah khoto, sifat khoto artinya lupa. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh mengatakan atau meyakini bahwa Nabi Adam itu melanggar kepada Allah, melaksanakan dosa besar, itu tidak boleh. Sifatnya adalah khoto, artinya salah. Di dalam ayat ini itu menerangkan atau menjelaskan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Adam, yaitu memakan buah khuldi, itu mengakibatkan bahwa Adam itu langsung diturunkan oleh Allah karena sudah dicanangkan, sudah direncanakan jauh-jauh hari bahwa Allah Ta'ala ingin menciptakan manusia untuk mengelola bumi dan seisinya, yang istilahnya adalah dikatakan sebagai apa? Penguasa bumi itu namanya apa? Apa Pak? Khalifah fil ardi, mengatur bumi. Akhirnya malaikat kan kemarin dijelaskan corone iri gitu lah. Saya ini ahli ibadah, kenapa bukan saya dipasang untuk mengatur bumi atau khalifah fil ardh, tapi malah manusia, yaitu menciptakan Adam. Koyo-koyo itu rada iri gitu lah. Tapi namanya Adam itu walaupun makhluk yang baru diciptakan ya, tapi oleh Allah dikasih kelebihan beberapa ilmu sehingga mengetahui nama-nama benda yang ada di muka bumi ini. Itu langsung dikasih ilmu oleh Allah. Kalau istilah sekarang namanya ilmu laduni. Jadi itu adalah nggak bisa ditiru oleh kita. Langsung Allah mentransfer ilmu sehingga Nabi Adam menguasai daripada beberapa ilmu yang ada di bumi ini. Dan punya akal dan punya nafsu. Kalau malaikat tidak punya nafsu, punya akal saja. Nah, setelah Nabi Adam itu memakan buah khuldi, maka efek atau dampak yang terjadi adalah menimbulkan manusia sudah mulai ditaruh di bumi oleh Allah menjadi khalifah fil ardh. Coba kalau tidak ada Nabi Adam memakan buah khuldi, ya, walau itu ya nggak tahu. Padahal ini sebenarnya kasarnya skenario Allah lah. Jadi Nabi Adam itu memang Allah Ta'ala sudah merencanakan ingin membuat manusia di muka bumi sebagai khalifah fil ardh. Tapi yang dibuat adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu apa namanya dibuat oleh Allah, tidak langsung diturunkan ya. Tapi tinggal dulu di surga, kemudian ada skenario seolah-olah dia melanggar larangan Allah, sehingga itu sebagai hukumannya maka diturunkan di muka bumi. Tapi namanya Nabi Adam itu sifatnya maksum, maka tidak boleh kita sebagai orang awam mengatakan kalau Nabi Adam adalah melakukan
dosa besar atau melakukan kesalahan yang besar, tetap itu adalah hanya sifatnya apa? Sifatnya adalah khotok atau kesalahan atau kekeliruan. Namanya salah, maka Allah Ta'ala tetap akan mengampuni kalau mau minta ampun. Adapun Nabi Adam diturunkan ke bumi ini oleh Allah diberi beberapa kalimat ulhumahu iyyaha wa fi qira'atin binasbi adama wa rafi kalimatin ay ja'ahu wa ya rabbana dzulamna anfusana ila akhirih atau al-ayat. Nabi Adam setelah disuruh oleh Allah turun ke bumi itu Nabi Adam diberi beberapa kalimat atau doa istilahnya. Doanya itu bunyinya adalah Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya. Cuma kalau dalam tafsir cuma ditulis Rabbana dzulamna anfusana al-ayat. Jadi al-ayat itu artinya teruskanlah dengan ayat ini. Tapi kalau jenengan pas khutbah atau pas sambutan, kalau ayatnya sudah penuh, sudah akhir, sudah lengkap, ya jangan ditambahi al-ayat. Ngerti? Contohnya misalnya qul huwallahu ahad, Allahu somad, al-ayat itu kurang tepat. Kecuali qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, al-ayat itu boleh. Karena itu adalah dipotong. Tapi kalau sudah lengkap, kata sedikit mau itu Rabbana dzulamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nggih pun lengkap gitu. Dan nak mriki teng tafsir Rabbana dzulamna anfusana al-ayat. Dan itu artinya teruskanlah ayat ini. Dan ini sering dibaca bagi beberapa tempat masjid buat pujian. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi, kalau pujian menggunakan ayat Al-Quran itu ya hati-hati. Maksudnya makhrajnya panjang pendek ini itu juga yang tepat. Kadang-kadang diseret-seret padahal ini ayat Al-Quran. Kecuali kalau doa yang lain itu mungkin nggak terlalu bermasalah. Contohnya doane Sunan Ampel itu kan doa sendirinya biasa dipakai oleh Sunan Ampel itu bunyinya la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Itu pujian yang sering dipakai oleh Sunan Ampel. Kula ngantos niku saking guru kula. Pujian ini la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ya Hayyu ya Qayyum, wahidat yang maha. Ya Hayyu ya Qayyum, maha hidup dan maha tegak. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahidat yang maha agung, wal ikram dan maha mulia. Amisna ala dinil Islam, amisna, mohon nabiku ini tetap dalam keadaan Islam. Itu doa, doa. Karena ada riwayat atau keterangan yang mengatakan doa bainal adzan wal iqamah adalah termasuk mustajab. Doa panjenengan antara adzan kali iqamah itu diijabi oleh Allah. Terus di antara khutbah dua, khutbah pertama dan khutbah kedua, ini termasuk mustajabah. Kemudian malam Jumat sepertiga malam, terus malam Idul Fitri maupun Idul Adha itu sebanyak untuk berdoa. Karena itu termasuk doa yang diijabah oleh Allah. Selain Mekah dan Madinah, kalau Mekah dan Madinah banyak tempat-tempat yang mustajabah. Ini saya cerita adalah di luar tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Jadi kalau beradhan ya kita berdoa dengan cara pujian-pujian itu juga bagus selama tidak mengganggu sholatnya koncone, selama tidak mengganggu sholatnya koncone. Tapi jangan dikatakan bid'ah, ya nggak usah mengatakan sejauh itulah.
Kalau memang itu bacaannya bagus, suaranya bagus, dan tujuannya adalah sambil menanti jamaah yang lain, niatnya adalah berdoa, itu termasuk hal yang positif, ya, terpuji. Contohnya mawon sahabat Bilal, ya. Sahabat Bilal itu jenengan pernah dengar kan? Sahabat Bilal, ya. Bilal itu sing biasa adzan ketika Rasul masih ada. Sahabat Bilal itu setelah wudu sholat 2 rakaat. Kanjeng Nabi melihat, wahai Bilal, awak mau sholat apa? Kalau bahasa kita, sholat syukur wudu atau batal wudu Kanjeng Nabi. Oh iya, apik-apik. Itu artinya dia inisiatif sendiri, tapi Kanjeng Nabi mendukung atau menyetujui. Sehingga hadis itu ada kauliyah, yaitu langsung dari Kanjeng Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang dengan cara fi'liyah, artinya kita atau sahabat pada waktu itu melihat sama Kanjeng Nabi, sehingga itu Rasulullah dan seterusnya. Saya melihat, kata sahabat pada waktu itu, saya melihat sama Kanjeng Nabi melaksanakan begini-begini, itu namanya fi'liyah. Yang tak fi'liyah contohnya ini kemau, Kanjeng Nabi tidak ngajari tapi melaksanakan oleh sahabatnya, tapi Kanjeng itu namanya hadis yang takut. Terus doa Rabbana, itu yang dibaca karena merasa dirinya Nabi Adam itu merasa banyak dosa, merasa salah, walaupun itu juga sebenarnya tidak dosa, karena itu adalah merupakan apa? Secara zahir memang melanggar, secara batin tapi jatuh secara hakikat itu sebenarnya tidak salah, karena sudah dibuat oleh Allah prosesnya. Jadi semua orang yang ada di muka bumi ini mengalami proses. Jangan kepengen ahli, jangan apa saja mengalami proses. Jangan pengen kaya ya mengalami proses. Jangan pengen jadi orang yang takwa juga mengalami proses. Tidak bisa seorang jadi takwa tiba-tiba langsung mencolot, ibaratnya dari lantai langsung ke tangga tingkat 5, tidak bisa, bertahap. Punya ilmu, ya, orang yang alim itu juga proses, belajar dari dikit barulah nanti lama-lama ilmunya banyak. Itu proses dari sedikit. Nah, ini prosesnya Nabi Adam diturunkan ke bumi tidak langsung, tapi melalui seolah-olah ada kesalahan terus dihukum. Tapi Allah memberi konsep dengan beberapa kalimat dengan doanya Rabbana dzulamna dan seterusnya. Itu tujuannya apa? Bahwa manusia ini kalau mengalami kesalahan, umat Muhammad ini termasuk ulun panjenengan itu kalau punya kesalahan supaya banyak berdoa mohon ampun. Di antaranya adalah menyesali perbuatannya, merasa salah disesali. Oke. Contohnya jenengan misalnya duitnya diutang karo wong, terus ora disahutang, kira-kira jenengan pripun? Kira-kira jenengan pripun? Dalam hati panjenengan kan, aku soleh ora bakal ngutangi meneh. Soalnya apa? Merasakan kapok. Lain itu jenengan punya dosa, punya kesalahan sama Allah, prosesnya adalah menyesali. Kira-kira sakit badan abot nggih, tapi tetap prosesnya seperti itu. Ya, menyesali perbuatan. Bon. Terus ayat berikutnya fataba alaihi. Allah Ta'ala setelah Nabi Adam banyak berdoa dengan mengatakan Rabbana dzulamna anfusana dan seterusnya itu, Allah Ta'ala menerima tobat, ya, menerima tobat, innahu tawwabur rahim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu derajat yang maha menerima tobat dan maha belas kasihan. Ya, Allah Ta'ala itu buat tawabu, itu zat yang menerima tobat bagi orang yang mau bertobat. Ar-Rahim bagi dan penyayang bagi orang yang disayang. Orang yang disayang siapa? Ada orang yang sering bertobat, menyesali kesalahannya, dan orang yang mau melaksanakan perintah dan larangan Allah. Perintah yang dilakoni, larangannya ditinggalkan. Baru Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Rumin kula sampun matur, Allah Ta'ala memiliki sifat Rahim bagi siapa?
bagi makhluk yang taat takwa kepadanya. Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Aziz, perkasa, bagi siapa? Bagi makhluk yang senantiasa ingkar kepada Allah dan Rasulnya atau dan Nabi-Nya. Jadi kita kok sombong, Allah Ta'ala ya ini sifat yang sombong. Al-Aziz, perkasa, Al-Jabbar, yang maha maha menyiksa, dahsyat. Terus selanjutnya, qulna itu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'uda ya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qulna itu, qulna kami berfirman, ya, kami Allah Ta'ala, itu minha jami'an, turunlah kalian semua dari surga. Fa'ima ya'tiyannakum minni huda, maka apabila ada petunjuk yang sungguh datang kepadamu itu dari kami. Faman tabi'uhu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka janganlah merasa takut, maka janganlah mereka merasa takut dan janganlah mereka merasa prihatin atau sedih. Dan ini yang perlu kita bahas bersama adalah fatalaga, adalah ayat falaqul nahbitu minha. Ihbitu itu adalah jamak. Jamak itu artinya menunjukkan makna banyak, 3 lebih. Kalau mufrad atau tunggal itu namanya isim mufrad. Kalau 2 namanya tasniyah atau musanna. Dan di sini adalah ihbitu jamak. Padahal ya yang berkaitan dengan ayat di atas adalah apa? 2 orang, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Tapi kenapa kok jamak? Nah, itu perlu kita berpikir lebih mendalam. Bahwasanya Al-Quran itu adalah sangat tinggi sastranya, untuk dipahami. Allah Ta'ala berfirman ihbitu minha, turunlah kalian semua itu. Oleh ulama tafsir ada yang punya pendapat bahwa semua itu artinya adalah Adam, Hawa, dan anak yang pertama namanya Qabil. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Qabil itu lahirnya ada di surga. Itu ada yang pendapat seperti itu. Ada yang punya pendapat lagi, isinya adalah di samping Qabil, Adam, kemudian Hawa, satunya lagi itu namanya adalah Ikrimah, ya. Itu jadi 4 orang. Ada juga sebagian ulama tafsir yang mengatakan jamak itu maksudnya adalah keturunan daripada Adam dan Hawa, walaupun belum ada. Termasuk kita ini. Kita ini keturunan Adam kan, lah itu adalah walaupun belum ada, tapi oleh Allah sudah ditentukan bahwa kamu semua itu supaya turun ke bumi. Nah, kalau kita mah sudah ada di bumi karena lahirnya ada di bumi. Tapi maksudnya itu semuanya itu adalah Adam, Hawa, dan keturunannya dari surga. Terus karrahu liyutofa alaihi. Lafaz ihbitu itu diulang 2 kali. Sing pertama adalah waqul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Ini yang pertama. Terus yang kedua ada qul nahbitu minha jami'an. Lafaz ihbitu itu diulang 2 kali. Yang kedua kalinya ini itu adalah menunjukkan bahwasanya Nabi Adam benar-benar suruh turun ke bumi dan sebagai tempat tinggalnya ada di bumi sampai sampai wafatnya ada di bumi, ya. Jadi sampai meninggalnya atau wafatnya Nabi Adam sampai umur berapa kalau ini kurang lebih 1000
1000 tahun untuk Nabi Adam, cukup panjang umurnya. Tapi kalau kita, karena Nabi kita adalah umurnya pendek, yaitu 63, sehingga kurang lebih umatnya misalnya lebih juga tidak panjang lah. Misalnya lebih itu juga tidak terlalu banyak selisihnya, mungkin 70, mungkin 80. Makanya bagi kita kalau sudah 50 ya siap-siap, kalau sudah 60 siap-siap. Pokoknya siap-siap itu harus terus, mulai muda juga harus siap-siap, karena namanya mati, wafat itu tidak ada yang tahu. Dan pantas, muda juga pantas, bayi juga pantas, tua juga pantas, namanya mati itu pantas semua. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu bersiap-siap. Terus diulang-ulang, ya, kunah itu ihbitu. Nah, kalau ihbitu yang atas, yang pertama itu adalah menunjukkan bahwa Nabi Adam itu dipengaruhi atau digelincirkan oleh iblis. Itu iblisnya sudah nggak bisa masuk ke surga. Jadi cuma menurut riwayat itu hanya di luar surganya, manggil-manggil supaya keluar, nanti supaya makan buah yang namanya Syajaratul Khuldi. Ini loh Adam, tak tunjukkan, saya ini nasihati kamu, saya itu benar-benar sudah pengalaman di surga itu sudah lama dan sudah tua, banyak pengalaman saya ini, istilahnya betul bahasa kita. Ini kalau kamu makan begini, itu kamu nanti akan tinggal di surga selama-lamanya. Tapi kalau kamu tidak, ya akan turun ke bumi, gitu. Ceritanya begitu. Itu adalah keluar dari surga makan itu, yang pertama kali makan adalah istrinya, yaitu Hawa. Jadi Hawa apa nggih? Ampun Hawa. Mun Hawa itu hawa nafsu. Hawa apa nggih? Si pertama tuh istrinya dulu makan, langsung lep masuk ke perut. Lah yang Adam namanya maksud begitu makan baru dicicipi ngeten langsung ditegur oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Makanya kalau orang laki-laki itu kan ada ininya. Kalau mencing apa bahasa Indonesia? Itu. Nah perempuan kan sebenarnya kan nggih. Lah niku. Tapi niki mboten plot dari kertas keterangane lho nggih. Cuma ada yang cerita kalau keturunan Adam yang laki itu ada ana kalau mencing jagun wow. Dan sing mau wedok ternyata makan duwe. Itu karena apa? Mandek. Karena ditegur oleh Allah Ta'ala. Ngoten. Dan ini tidak hanya Nabi Adam saja, banyak nabi-nabi lain yang melanggar larangan Allah. Betul Nabi Adam perbuatan, salah satunya misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dalam kisahnya kan ya, Nabi Yusuf itu dulu disenangi oleh istri perdana menteri yang namanya Siti Zulaikha. Padahal menterinya itu namanya adalah Sinten Pak Jeneng dimuter-muter, namanya adalah Kitfirul Aziz. Ya, Kitfirul Aziz. Itu suaminya Siti Zulaikha. Nah itu pas karena senang Siti Zulaikha itu ya orangnya cantik sekali, Yusuf juga cantik. Yusuf juga ganteng sekali atau bagus sekali. Zulaikha manggil, Yusuf tolong ke kamarku, iki lo disapu kamarku. Begitu masuk langsung dikunci pintunya sama Zulaikha. Zulaikha seneng nafsu. Dan terus sama Yusufnya ya najing lanang normal, ya agak seneng. Ya, tapi bisa berbuat maksiat. Langsung Allah Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril tapi wajahnya berbentuk bapaknya Yusuf, namanya Nabi Yakub. Jadi seolah-olah Nabi Yusuf itu dilihat bapaknya, padahal bapaknya sudah meninggal, sudah wafat. Langsung diketepuk dadanya sama Nabi Yakub. Padahal itu yang sebenarnya adalah malaikat Jibril. Calon Nabi, kamu bakal jadi Nabi kok mau berbuat maksiat. Spontan itu namanya Nabi maksum ya begitu. Belum sampai berbuat dosa sudah diingatkan oleh Allah. Begitu sudah ditepuk sama malaikat Jibril yang wajahnya itu mirip bapaknya, seolah-olah bapaknya,
langsung spontan nggak jadi, buka pintu langsung lepas, terus digeret ditarik bajunya sama Zulaikha sampai sobek. Itu salah satu cerita bahwa larangan itu yang dilakukan oleh Nabi Adam bukan hanya Adam saja, tapi juga beberapa nabi yang lain. Terus ada juga cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus itu putung, bosen, jadi punya anak buah atau umat orang berurut, akhirnya bosen, akhirnya putung, akhirnya dia mau nyebrang ke laut, ada perahu dinaiki sama Nabi Yunus. Lah terus perahu itu oleng, gitu, arep kerem, terus diundi, iki nak ra dibuak siji atau penentu siji, perahu itu oleng, akhirnya pas diundi. Delala sih kena ketiban dipecat ya dia mau Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus terus kenapa? Ya katalah dibuat atau nggak boleh ikut, begitu langsung ditangkap oleh ikan gede, kalau betul ngetos atau paus atau betul terpahan, seperti ikan gede. Begitu udah ditangkap sama ikan, nah disitulah tempatnya Nabi Yunus untuk bermunajat kepada Allah di dalam ikan itu. Dan Nabi Yunus selalu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu adalah munajatnya Nabi Yunus kepada Allah di dalam perut ikan. Akhirnya ditumpahkan. Jadi banyak sekali bukan banyak sekali ya. Ada beberapa nabi selain Nabi Adam itu yang melanggar daripada pesan Allah atau larangan Allah, tapi jangan dianggap itu kesalahan. Ya, itu sifatnya khotoh. Terus selanjutnya inna wa tabur rahim qulna bitu jami'a fa imma ya'tiyakum minni tafabbatu. Lah saniki ngeten, Allah Ta'ala memerintah kepada Nabi Adam dan keluarganya atau keturunannya secara keseluruhan, fa imma ya'tiyanakum minni. Fa imma itu asalnya fa imma, asalnya begitu, fa imma. Innya itu namanya insyatiyah dalam bahasa nahwu. Ma-nya itu namanya zaidah, tambahan. Dari fa imma ya'tiyanakum itu artinya adalah dan apabila ada petunjuk yang sungguh-sungguh datang kepadamu itu dari kami. Allah Ta'ala mengatakan begini, petunjuk yang datang kepada Nabi Adam ya, itu adalah dari kami Allah, baik itu bentuknya kitab maupun bentuknya Rasul. Kitab ya, itu adalah merupakan petunjuk dari Allah SWT ataupun utusan-utusan, itu semua adalah atas petunjuk dari Allah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan memiliki rasa takut, dan juga mereka tidak memiliki rasa prihatin atau sedih. Dalam tafsir disebutkan fa'aman nabi fa'amila gitu ya, barang siapa yang beriman kepada kata Allah, ibu kata ya, ini artinya kepada Allah, dan berbuat soleh dengan cara melaksanakan taat, maka tidak ada rasa takut, tidak rasa prihatin besok di akhiratnya. Jadi di akhirat, di hari pembalasan itu bagi orang yang sudah iman, taat, katakanlah orang yang soleh, orang yang takwa, itu tidak ada rasa takut, ternyata rasa prihatin juga tidak ada ya. Karena apa? Ibarat bekal sudah cukup. Jenengan kalau pergi ke Jakarta, jenengan kalau bekalnya cukup, kira-kira jenengan ayo tenang Pak. Ban mobil kempes ora masalah, langsung tuku. Perutnya kenyang, lapar, langsung makan di jalan. Tapi nanti datang Jakarta, terus duitnya ngepas, itu mestinya jika misalnya masuk ke warung juga pikir, ngeteni tonggone ngeteni koncone, bayare piro, makane apa wae. Nggih mboten. Tapi nek jenengan takwanya amal soleh cukup,
aku mati kapan wis siap, ibaratnya ngoten lah, ibaratnya ngoten. Padha karo jenengan ingin bepergian jauh, nak duitnya cukup, mboten masalah. Mobil mogok nggak usah masuk bengkel. Tapi nak jenengan duitnya ora cukup, perjalanan jarak jauh, yang ketiga mikir 2 kali. Kuban nak kempes piye, anu piye, akhirnya semoten. Manusia juga begitu. Di sana itu adalah khalidina fi abada, kekal selama-lama. Kalau sudah ke sana, namanya hari yaumul jaza, hari pembalasan, tidak akan ingat dengan kampung kita. Jadi pusang ganti pun habis, rumah jenengan sudah habis. Lalu ganti ini rumah jenengan di mana? Ya di surga. Kalau memang takwa. Maka Bapak Ibu dengan sangat kuaturakan, ini kita harusnya ada yang ketiga ini baru 2 ayat, tapi karena sudah waktunya sudah habis, ya sementara kita akhiri dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.